Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, khususnya untuk kelas 9 yang pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran fikih dengan materi pinjam meminjam atau ariyah dan titipan atau bisa disebut dengan wadi'ah. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak pengertian pinjam meminjam atau bisa disebut dengan ariyah. Pinjam meminjam atau ariyah secara bahasa artinya adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda tersebut dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Kemudian dasar hukum ariyah atau ayat yang berhubungan dengan ariyah itu sendiri termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian hukum ariyah itu sendiri terdiri atas 4. Yang pertama yaitu mubah atau boleh. Hukum asalnya yaitu dari pinjam meminjam, makanya hukum ini disebut dengan mubah. Yang kedua yaitu sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Kemudian yang ketiga bisa dikatakan wajib apabila kebutuhannya sangat mendesak, dan kalau ia tidak meminjam maka akan mendapatkan kerugian. Yang keempat bisa dikatakan haram apabila pinjam meminjam ini digunakan untuk hal yang maksiat atau berbuat jahat. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Selanjutnya rukun ariyah. Rukun pinjam meminjam ini terdiri atas 5. Yang pertama adanya mu'ir. Jadi harus ada si mu'ir, orang yang meminjami. Kemudian kedua musta'ir, orang yang meminjamnya. Kemudian yang ketiga adanya musta'ar atau barang yang akan dipinjamkan tersebut harus ada. Yang keempat batas waktu untuk mengembalikan, dan yang kelima adanya sighoh atau adanya ijab qabul. Selanjutnya, syarat pinjam meminjam atau ariyah itu sendiri, yang pertama syarat bagi si mu'ir atau bagi si peminjam. Si peminjam berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Kemudian barang yang dipinjamkan itu harus milik sendiri. Kemudian syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam mampu berbuat kebaikan. Kemudian mampu menjaga barang yang dipinjami dan hanya bisa mengambil manfaat dari barang yang ia pinjam tersebut kepada si mu'ir. Kemudian syarat bagi musta'ar atau barang yang dipinjamkan itu harus betul-betul miliknya. Dan syarat batas waktu untuk mengembalikan. Yang kelima yaitu sighat atau lafaz ijab qabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas kemanfaatan barang yang dipinjam tersebut. Kemudian macam-macam ariyah terdiri atas 2. Yang pertama ariyah mutlak. Apa itu ariyah mutlak? Ariyah mutlak adalah pinjam meminjam barang yang dalam akadnya itu tidak dijelaskan kegunaannya. Sedangkan ariyah muqayyad itu meminjamkan suatu barang dengan batasan waktu, segi, dan kemanfaatannya itu disebutkan. Jadi keduanya berbeda definisi ya, seginya mutlak dengan muqayyad. Kemudian hak dan kewajiban pemberi pinjaman, si mu'ir dan juga musta'ir. Apa sajakah hak dan kewajiban si pemberi pinjaman atau si mu'ir?
Ada 3. Yang pertama, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Kedua, barang yang dipinjam itu harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, yaitu tidak didasarkan atas riba, jadi tidak ada unsur riba dalam hal ini. Yang kedua, hak dan kewajiban si peminjam atau musta'ir. Ada 4. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman tersebut dengan tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat waktu. Yang ketiga, biaya itu ditanggung oleh si peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Misalnya, ia meminjam motor, si musta'ir minjam motor kepada si mu'ir. Nah, jika ia membutuhkan buat bensin, berarti si peminjamlah yang menanggung biaya tersebut. Dan yang keempat, selama barang itu ada pada peminjam, maka sudah menjadi tanggung jawab berada kepadanya. Lalu sekarang ke pengertian wadi'ah. Wadi'ah secara bahasa berarti titipan, sedangkan wadi'ah menurut istilah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Dasar hukum mengenai wadi'ah itu sendiri termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Rukun wadi'ah dan syarat-syarat wadi'ah. Yang pertama, rukun wadi'ah ada 4. 1. Orang yang menitipkan atau disebut dengan al-muaddi. Yang kedua, orang yang dititipi atau disebut dengan mustauda. Yang ketiga, barang titipan atau disebut dengan wadi'ah. Yang keempat yaitu sigot atau ijab qabul. Mengenai syarat-syarat wadi'ah juga terdiri dari 4. Pertama, harus akil baligh, dewasa. Kemudian kedua, berakal sehat. Yang ketiga, syarat barang yang dititipkan itu harus berupa harta atau yang mempunyai nilai harga. Yang keempat yaitu syarat sigot atau ijab qabul harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Hukum menerima titipan atau wadi'ah terdiri dari 4. Yang pertama, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah titipan tersebut. Yang kedua yaitu hukumnya bisa jadi wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan tidak ada orang lain yang bisa diberikan amanat tersebut. Yang ketiga, haram hukumnya bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu menjaga titipan. Bisa dikatakan haram hukumnya menerima titipan jika dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanat tersebut. Yang keempat, bisa dikatakan makruh hukumnya bagi orang yang percaya bahwa dirinya menjaga titipan tetapi ada unsur keraguan di dalam hatinya. Macam-macam wadi'ah terdiri atas 2. Yang pertama, al-wadi'ah al-yad al-amanah, yaitu titipan suatu barang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk dipelihara atau disimpan tanpa boleh dimanfaatkan. Contoh dalam hal ini misalnya seorang si A menyimpan uang di bank kemudian didepositkan. Jadi harta tersebut atau uang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak bank. Berbeda dengan jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah titipan barang atau dari pihak pertama kepada pihak yang kedua atau bisa dikatakan pihak bank. Akan tetapi pihak bank ini bisa memanfaatkan titipannya atau harta uang tersebut gitu, asal izin dari pemiliknya. Contoh, hanya sebatas menyimpan uangnya di bank, tidak didepositkan. Kemudian ke jenis barang titipan. Jadi apa saja yang bisa dititipi
Satu, yaitu berupa harta benda. Yang kedua, uang. Kemudian yang ketiga, dokumen penting atau saham, surat perjanjian, sertifikat, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu barang berharga baginya, seperti surat wasiat, surat tanah, dan lain-lain. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana etika mengganti wadiah? Mohon diperhatikan, wadiah adalah amanat bagi orang yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya dan seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang dititipi atau dinamakan mustaudi wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik atau penitip memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah daripada mustaudi itu sendiri. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, materi ariyah dan juga wadiah ini telah selesai Ibu bahas. Semoga kalian sudah ada gambaran dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran dari materi ini. Mudah-mudahan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi ibroh dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Salam hangat dari Ibu buat kalian semua, khususnya kelas 9. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.